بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Usul al-fiqh ta'rifuhu usul al-fiqh yu'arrafu bi'tibarain. Al-awwal bi'tibari mufradai ay bi'tibari kalimatu usul kalimati usul wa kalimatu fiqh fal usul jam'u asl wa huwa ma yubna alayhi ghairuh wa min dhalika aslul jidari wa huwa asasihi wa huwa asasuhu wa aslul syajarati alladhi yatafarra'u minhu أغصانها قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma faqihna fid din, alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wat tawfiq was sadad fi aqwalina wa fi a'malina. Allahumma amin. Insyaallah taala kita akan memulai kajian usul al-fiqh, dan ini kajian perdana untuk kitab ini. Nah, sebenarnya sebelumnya ana udah berkali-kali mensyarah kitab ini, alhamdulillah. Dan ini syarah kesekian kalinya kita akan memulai lagi, dan ini syarah pertama kalinya murni dengan ada diktat bahasa Arabnya juga, dan juga terjemahannya bagi yang membutuhkan. Diinginkan darinya kenapa di sini kok dengan bahasa Arab juga, yaitu matanya kita kopikan juga, karena ada beberapa hal yang kita inginkan, yaitu pertama alal aqal atau at least minimal seorang thalib itu membiasakan diri, ya, thalib kita sebagai thalib yang bukan Arab, membiasakan diri melihat huruf Arab dalam belajar. Ya. Pertama kita biasakan terlebih dahulu. Nanti akan menjadi terbiasa insyaallah. Berat di pertama akan menjadi ringan kalau dibiasakan. Namun kalau ringan terus dari awal, maka ketika sekali berat dia tidak akan mampu. Maka ayo misalnya kita training diri kita masing-masing untuk hal-hal seperti ini yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian kenapa juga sebab kedua ana juga menampilkan Arabiknya untuk kita semua adalah bahwasanya bahasa penerjemahan itu kadang sifatnya relatif sesuai dengan penerjemah. Kalau seorang penerjemah itu tidak menguasai ilmu bahasa dan ilmu berkaitan dengan yang bidang kitab itu diterjemahkan, maka penerjemahannya bisa penerjemahan harfiah atau sesuai dengan logika penerjemah yang bisa jadi melenceng dari maksud penulis atau dari maksud ilmu tersebut. Dan ini sesuatu yang sering terjadi, terutama bagi percetakan yang tidak mementingkan masalah amanat ilmiah. Ya. Dan ketika misalnya kita melihat ke Arabiknya langsung, insyaallah itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Misal kalau ada kesalahan penerjemahan dari ana, antum bisa melihat ke Arabiknya langsung dan antum bisa meneliti
dan bisa mengkritisi, silahkan. Tafadhol. Itu adalah kebaikan, nasihat. Ya. Jadi itu beberapa konsiderasi mengapa ana memilih ada juga kitab aslinya. Kemudian ini juga seri pertama, mujalad pertama. Ada 3 mujalad. Yang ada di tangan antum ini yang pertama. Ya, Anda jadikan 3 seri. Ini jumlahnya yang di sini mungkin 40 sekian halaman. Ya. Kemudian target untuk mempelajari usul fikih ini, Anda tidak mentargetkan sebagaimana akademisi mentargetkan dalam bidang akademik, yaitu 1 semester harus habis untuk sekian pertemuan dan tiap pertemuan harus begitu, yaitu kelar untuk patukannya begini. Kalau mentargetkan seperti itu, ana ingin sekali mentargetkan seperti itu, namun melihat dari kita adalah orang-orang awam dan ditakutkan memberatkan, ini aja udah berat gitu kan, maka tidak mentargetkannya, melainkan let it flow, terus jalan aja, yang penting istiqomah hadir dulu. Takutnya kalau kita targetkan kemudian misalnya dalam waktu 30 menit kita harus menghabiskan 2 halaman misalnya, Anda lebih fokus kepada bagaimana untuk memahami dibandingkan dengan bagaimana kita menghabiskan. Nggak harus habis dengan cepat. Nggak. Mungkin 6 bulan atau mungkin 7 bulan. Wallahu alam, biarkan Allah yang menghendaki nanti bagaimana dan sampai kapan. Ya. Jadi di sini kalau misalnya ada ikhwah atau akhwat, nggak ada akhwat di sini. Kalau misalnya ada ikhwah dari salah seorang ikhwah yang kurang paham, maka silakan bertanya. Jadi di sini ana sebagai benar-benar pelayan antum gitu. Antum kurang paham, bilang gitu. Ada yang kurang paham, terjemahannya ulangin, silakan. Ya, jadi enggak pakai target. Maksudnya enggak pakai target baku harus selesai. Maksudnya harus selesai 2 halaman dalam 1 bulan, enggak. Ya, semampunya kita. Ya, insyaallah ya. Kemudian manfaatkan juga terjemahannya di rumah, insyaallah akan bermanfaat ya. Usul fiqih ini adalah salah satu cabang ilmu. Habis? Khalid belum. Oh, sebentar. Ada kelas. Baik, usul fikih ini penting sekali karena manfaatnya tidak hanya untuk fikih melainkan untuk Quran, hadis ya. Sehingga ini adalah salah satu ilmu yang vital dan asasi, bahkan bisa menjadi fardu ain bagi orang yang memang dia mau konsentrasi di bidang agama. Ya, misalnya antum sudah belajar kayak misalnya antum belajar di Utsman, diajar usul fikih. Alhamdulillah. Kalau misalnya belajar di Utsman kan niatannya untuk apa? Untuk nanti insya Allah bisa berdakwah gitu kan, minimal untuk keluarga sendiri. Maka fardu ain baginya untuk mempelajari usul fikih. Aslinya usul fikih ini fardu kifayah. Namun untuk orang-orang tertentu yang memang mereka belajar bahasa Arab dan mau ke agama, maka menjadi fardu ain. Nah, sehingga di sini insya Allah mudah-mudahan kita bisa menolong rekan-rekan sekalian, ikhwah sekalian untuk melaksanakan amalan fardu ain ini. Karena kalau tidak bisa berdosa. Kok bisa berdosa? Ini padahal ilmu baru, bukan ilmu baru ini. Ini ilmu tentang basic pemahaman kita terhadap nas-nas syar'i. Kalau seseorang tidak mempunyai usul fikih, kemudian dia berbicara agama, maka dimungkinkan sekali dia akan berbicara ngawur. Kemudian selain usul fikih juga dia harus membahas atau mempelajari mustalah al-hadits. Jadi ini semua namanya ilmu alat. Bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir dan lainnya, itu semua ilmu alat. Kalau kita mau konsentrasi ke agama, harus belajar ini. Kalau enggak, ya siap nanti menerima konsekuensinya dunia maupun akhirat. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan ini terbantukan ya. Baik, kemudian usulul fiqh, ta'rifuhu. Ta'rif maknanya adalah definisi atau pengenalan terhadap usul fikih. Definisi usul fikih. Dikatakan di sini usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibarain. Usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibarain. Usul fikih yu'arrafu, boleh antum sambil melihat terjemahannya silahkan. Artinya yu'arrafu adalah didefinisikan, ya kan? Diperkenalkan, dikenal. Ya.
Usul fikih bisa didefinisikan atau dikenalkan bi'tibaraini, dengan dua i'tibar. I'tibar artinya apa? Apa makna i'tibar? Tinjauan. Bisa sambil buka ini, dicocok-cocokin bisa. Dengan dua tinjauan. Usul fikih dikenal dengan dua tinjauan. Pertama contoh misalnya tinjauan pertama itu tinjauan singularitasnya, masing-masing katanya. Dan tinjauan kedua itu tinjauan nama dia sebagai nama yang dikenal. Baik. Ada dua tinjauannya. Tinjauan pertama namanya tinjauan mufrad. Tinjauan mufrad. Itu yang tadi lihat al-awwal bi'tibari mufradaihi. Kalau misal halaman berikutnya ada as-tsani bi'tibari kaunihi laqaba. Misal antum kan pernah mendengar biologi, ya, yu'arrafu bi'tibarain. Bios dan logos. Itu pertama ini biologi dari dua tinjauan. Pertama tinjauan mufradnya, tiap-tiap katanya, ya, singularitasnya, bios dan logos. Ya, bios artinya kehidupan, ya kan? Logos artinya ilmu, ya kan? Tapi kemudian tinjauan kedua ada bi'tibar kaunihi laqaba, yaitu tinjauan ilmu itu sendiri dikenal sebagai biologi. Jadi ada dua tinjauan. Tinjauan pertama tinjauan singularitas, bios dan logos. Tinjauan kedua tinjauan nama bakunya yang dikenal sekarang, yaitu biologi. Apa itu biologi? Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, gitu kan? Bisa dipahami sekarang? Usul fiqih itu terbagi dari berapa kata? Dua kata, usul dan fiqih. Makanya di sini ada dua macam, yaitu tinjauan singularitas tiap katanya, yaitu apa itu usul, apa itu fiqih. Kemudian tinjauan dari nama patennya, yaitu usulul fiqih. Bisa dipahami sini? Bisa paham Pak? Insyaallah, alhamdulillah. Khalid, Mas, paham? Antum paham? Paham, Khalid? Bapak paham Pak? Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah aja kalau memang paham, yakin alhamdulillah itu. Ya, insyaallah dengan memuji Allah Taala itu alhamdulillah kan berarti syukur, ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau misalnya kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi, ya, insyaallah. Jadi pertama bi'tibari mufradaihi. Kalau diterjemahkan di sini berdasarkan tinjauan apa? Kata yang merupakan susunannya, ya kan? Yaitu pertama ai bi'tibari kalimati usul wa kalimati fiqh, yaitu dengan tinjauan kalimat, artinya kata, ya Pak, ya. Kalimat dalam bahasa Arab, ya, Indonesianya adalah kata. Dari tinjauan kata usul dan tinjauan kata fiqh. Berarti kita perlu mengetahui apa itu usul, apa itu fiqh sebelum mengetahui usul fiqh. Bisa paham Mas Hari? Paham? Alhamdulillah. Kita harus mengetahui usul, apa itu fiqh, apa itu sebelum mengetahui usul fiqh. Iya. Taib. Fal usulu, di sini katakan di sini. Fal usulu jam'u aslin. Usul itu adalah bentuk pluralnya dari kata asl. Jadi singularnya asl. Kalau pluralnya adalah usul. Ibarat kalau English singularnya basic. Pluralnya tambahin s aja, basics. Ya. Usul jama'nya asl. Wa huwa ma yubna 'alaihi ghairuhu. Ma yubna 'alaihi ghairuhu. Apa itu asl secara bahasa, atau mungkin bisa dimaknai, ya, secara bahasa. Ma yubna 'alaihi ghairuhu. Apa artinya ma yubna? Apa yang terbangun
Ya, yubna artinya terbangun atau terbina, ya. Alaihi, atasnya, atas apa tersebut, ya. Hi di sini kembali ke ma, coba. Atas apa tersebut, ya. Apa yang terbangun di atasnya, ghairuhu, selainnya. Bisa dipahami. Asal dasar itu adalah apa yang terbangun di atasnya selain dia. Bisa dipahami gak? Bisa. Hah? Dasar. Iya, asal dasar. Dasar itu adalah apa yang terbangun di atasnya selainnya. Orang bisa nggak langsung ke SMP sebelum SD dulu? SD kan berarti kan sekolah dasar. Kenapa sekolah dasar itu adalah sekolah yang apa yang terbangun di atasnya selainnya? Fondasi. Iya, pondasi, ya. Dasar itu pondasi. Apa? Pondasi nih, ini pondasi bawah nih. Pondasi adalah sesuatu yang terbangun di atas sesuatu tersebut selain sesuatu tersebut. Paham? Biar pinter harus paham. Bapak paham, Pak? Alhamdulillah. Khalid. Pak, paham, Pak? Alhamdulillah. Ada yang belum paham di sini? Pak Habib, paham? Pak Rahmat? Ya, alhamdulillah. Apa yang terbangun di atasnya selainnya? Wa min dzalika, dan contoh dari itu aslul jidari wa huwa asasuhu. Ada misalnya term aslul jidar. Al jidar artinya apa? Jidar tembok. Asasnya temboknya. Dasarnya tembok adalah asasnya tembok. Huwa asasuhu. Jadi asal sinonimnya adalah asas. Kita tahu asas kan? Asas. Nah, usul jamak dari asal. Nah, kemudian asas jamaknya apa? Usus. Ya, gitu ya. Baik, jadi asal itu adalah asas, oke? Itu aja kita yang di kitab aja kita konsentrasikan. Wa aslu syajarati alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. So, di sini mubtada dan khabar ya. Wa aslu syajarati, dan di sini ada juga aslu syajarah. Aslu syajarah berarti apa? Asasnya pohon itu apa? Ya, akar. Berarti asas itu akar. Tanpa akar nggak ada cabang, ya kan? Bagaimana mungkin dia menjadi cabang tanpa ada yang akar? Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui cabang cara membangun fikih tanpa mengetahui asasnya fikih, usul fikih? Paham di sini mulai? Iya. Perlahan-lahan kita tuh mulai menerawang tentang usul fikih itu apa sih dari usulnya. Ya, jadi kalau misalnya antum belajar fikih dan tidak pernah belajar usulnya, usul fikihnya, banyak banget nanti istilah-istilah yang tidak antum pahami. Karena antum tidak belajar fundamentalnya. Ibarat antum hanya belajar pelajaran SMP tapi belum pernah mengecap bangku SD. Gitu. Tapi masalah usul fikih ini pelajaran berat. Ya, sehingga ya alhamdulillah kalau misalnya antum punya pelajaran fikih dan usul fikih, mantap lah insyaallah. Makanya kita punya kajian Kifayatul Akhyar untuk juga menetralisir duanya insyaallah ya. Aslu syajarah alladzi di sini isim mausul kembali ke asal, bukan ke syajarah. Yang mana asasnya pohon itu yatafarra'u minhu aghsanuha. Bercabang, yatafarra'u artinya apa? Bercabang, minhu darinya, hu di sini kembali ke mana? Ke asal. Ya. Bercabang dari asal. Seperti ini berarti kalau dikatakan bercabang dari asal, berarti cabang-cabang tersebut asalnya adalah dari asal dan merupakan bagian yang tumbuh dari asal. Oke. Aghsanuha, yang tumbuh, yang bercabang ini apa yang bercabang? Aghsan jamak dari ghusn. Maknanya adalah cabang, ranting. Ranting pohon itu ghusn. Ghusnun.
Nah, tidak mungkin ada ranting-ranting pohon tanpa adanya akar pohon. Jadi sekarang berarti akar pohon itu adalah asal. Ranting pohon adalah fara'. Furu'. Jamaknya fara' adalah furu'. Kita sering mendengar masalah-masalah furu', masalah-masalah furu'. Apa itu furu'? Cabang-cabang. Itu kita mulai. Makanya kalau misalnya kita sering membaca tapi nggak punya basic usul fikih, itu seringkali istilah-istilah itu kita hanya bisa menerawang. Dan kadang terawangan apa yang kita asal pikir aja. Salah nanti jadinya, bahaya. Apalagi ini agama kan masalahnya. Taib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faru'uha fis sama." Ini kalau antum sering dengar radio Roja ini hafal ini. Hah? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Baik. Alam tara, tidakkah kamu melihat, perhatikan, taruh di sini perhatikan. Kaifa, bagaimana, daraballahu mathala, Allah taala membuat suatu perumpamaan. Mathal maknanya adalah perumpamaan, permisalan, mathal, mathal. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali mathal. Maka dalam ulumul Quran ada ilmu bernama amsalul Quran. Permasalahan amsal, permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Ya. Suatu permisalan dari Allah. Kalimatan thayyibah. Suatu kalimat yang baik. Apa yang dimaksud di sini tafsirannya kalimatan thayyibah? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Atau bisa bermakna kalimat lain ditafsirkan. Kalimat-kalimat yang bagus, ya, yang disertai keikhlasan dan kebenaran. Kalimatan thayyibah itu seperti syajaratin thayyibah. Syajarah thayyibah artinya apa? Pohon yang baik. Nah, kalimat thayyibah itu seperti syajarah thayyibah. Yang mana kalimat thayyibah itu memiliki asalnya dan memiliki fara'nya. Begitu juga syajarah thayyibah, syajarah manapun memiliki asal dan memiliki fara'. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Asluha, asasnya, akarnya, stop sini, asluha, ha kembali ke mana? Syajarah atau kalimah? Syajarah atau kalimah? Syajarah. Kembali ke syajarah. Ini musyabah bihnya, kembali ke syajarah. Asluha thabit. Asal dari syajarah tersebut, akar dari syajarah tersebut thabit. Artinya thabit artinya apa? Tetap, kokoh, ya. Wa far'uha fis sama. Dan cabangnya syajarah tersebut, yaitu ranting-rantingnya, fis sama, di ketinggian, itu di langit. Jadi orang jangan sampai menggapai fara' doang, langit aja. Tapi dia dasarnya nggak punya, maka mudah roboh, tidak kokoh. Ya, maka seseorang yang mau mengokohkan dirinya harus dengan ilmu alat, gitu. Kalau sini fahim tum yang ini, ya sampai sini aja dulu, ya, nggak apa-apa, ya kan? Atau mau dilanjutin? Jangan, nanti kesian antumnya. Ya, sampai sini lu nggak apa-apa? Antum keberatan, kecewa? Kalau kecewa pulang aja. Kecewa juga apa daya. Apa daya. Udah sampai sini dulu ya, perlahan-lahan dulu ya. Ya perlahan-lahan, step-step nanti. Kalau misalnya udah lumayan terbiasa, karena ini mungkin sebagian dari antum terbiasa. Antum misalnya udah biasa mungkin. Antum udah biasa. Tapi mungkin yang lain belum nih. Ya jadi nanti dulu. Perlahan ini dulu. Antum murojaah lagi. Antum biasakan lagi insyaallah. Kalau udah waktunya kita akan mulai lebih kencang lagi ya. Satu kali pertemuan satu halaman. Nah, insyaallah ya. Jadi kita cukupkan sampai sini dulu untuk usul fikih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.